Selamat sore ya Bapak Ibu. Semoga dalam keadaan sehat. Eh, Sore hari ini mungkin saya sedikit sharing tentang zero waste for hero profit ya. Ini adalah salah satu pendekatan yang saya gunakan eh, di dalam konsultan saya. Saat ini saya sebagai Chief Operating Officer Leadcon Consulting. Kita adalah salah satu konsultan yang eh, bergerak di bidang operation management. Eh, Selain itu, saya sebagai associate professor di bidang operation management di Universitas Ciputra Surabaya. Kebetulan saya mengajar di S1, S2, dan S3. Dan kebetulan juga saya mengajar sebagai research supervisor di USM, University Science Malaysia di Penang. Selain itu, saya direktur center untuk Center Business Operation Strategi di School of Business Universitas Ciputra, dan pendidikan terakhir saya 2022 di Warehouse and Database Administration di TUB, Technische Universität Berlin, Jerman. Sore hari ini mungkin saya akan empat hal yang akan saya sharingkan. Yang pertama, ya kita coba refresh tentang eh, esensi Lean sebagai sistem bisnis itu seperti apa. Yang kedua, kita akan coba cek sebenarnya waste critical itu yang paling berdampak pada profit itu seperti apa. Kita akan bahas tentang lead time, terus beberapa pendekatan tentang bagaimana meningkatkan profit, dan yang keempat, kita akan coba sedikit untuk diagnostik lean maturity dalam organisasi itu seperti apa. Sebenarnya yang hari ini kita lihat kalau di manufaktur, Bapak Ibu, kebetulan kita di consulting eh, ada beberapa klien ya yang kita handling sejak 2022 sampai 2026. Banyak mereka yang backgroundnya family business, Bapak Ibu ya. Family business yang mereka berpikir bahwa eh, dulu biasa saja, tidak apa-apa, sekarang harusnya tidak ada masalah. Itu pertanyaan jebakan, saya bilang. Mengapa? Karena banyak family business itu melihat bahwa apa yang mereka lakukan dulu itu dapat serta-merta mungkin sebagian besar diimplementasikan ke sekarang. Sehingga ini menciptakan competitiveness yang lebih rendah daripada industri yang sama yang lain. Sehingga ini menjadi satu tantangan bagaimana family business itu bisa sustain. Nah, itu yang sering kami alami di consulting kami. Sehingga beberapa pendekatan yang kami tawarkan, salah satu adalah bagaimana mengimplementasi Lean supaya operation excellence-nya tercapai, eh, biayanya bisa ditekan, competitiveness-nya bisa naik. Nah, seperti itu. Nah, ada pergeseran paradigma, Bapak Ibu, ya. Kadang kita melihat lean itu adalah cost cutting. Sebenarnya kita tidak ingin melakukan cost cutting, tapi kita ingin menciptakan value creation. Bagaimana penciptaan nilai bersama, gitu ya, atau co-value creation yang berfokus kepada nilai pelanggan, apa yang dimau pelanggan, gitu ya, melalui efisiensi, pengelolaan biaya yang baik, tapi bukan hanya berfokus pada cut cost saja, tapi apa yang dimau pelanggan. Seperti contoh, ada tiga pabrik, Bapak Ibu, di Tuban, di Gresik, dan satu lagi di Ponorogo. Ini pabrik manufaktur es, begitu ya. Makin lama competitiveness mereka makin turun. Dilihat sebagai apa? Contoh, penjualannya makin turun, biaya operatingnya makin tinggi. Kita tahu kalau pabrik es itu beban puncaknya tinggi, ya. Kita tahu biaya operasional makin lama makin tinggi, namun tidak serta-merta kita bisa menjual produk itu dengan menaikkan begitu saja harga. Ternyata kita dampingi selama 9 bulan sampai 12 bulan, kita bisa mereduce biaya operation sampai 12% dan meningkatkan OEE OEE itu overall effectiveness and efficiency dari 56% menjadi 72%. Bapak Ibu. Nah, sebenarnya kita tidak menambah mesin baru. Kita tidak juga menambah tim baru, tetapi kita mengorkestrasi resources yang ada sehingga meningkatkan OEE yang sudah pasti juga biaya operatingnya juga lebih rendah, gitu ya. Nah, yang paradigma yang lain itu adalah
orang berpikir kadang yang penting departemen saya efisien, yang penting tempat saya efisien, tetapi ternyata waktu kita lihat balance-nya, itu ternyata ada yang tidak efisien. Ya, berarti kalau kita mau benahi, ya end to end, gitu ya. Bagaimana kita lihat root cause-nya. Saya selalu menggunakan pendekatan milik TIS ya ke tim saya. Kebetulan tim kami ada sekitar 4 orang ya untuk full time dan 16 orang associate yang membantu saya untuk apa namanya memetakan problemnya gitu ya. Kita selalu menggunakan pendekatan sensing, sensing, and rekonfigurasi. Kita lihat dulu sensing, kita lihat kondisinya seperti apa, kita lihat dari sisi sizingnya seberapa dampak dan konfigurasinya gitu ya, baru kita tata dan kita susun bagaimana strateginya. Nah, lean yang saya maksud ada lean dalam konteks volatility, margin pressure, dan customer demanding. Nah, ini yang kita hadapi sekarang, gitu ya. Volatility kita melihat bahwa lingkungan bisnis itu berubah begitu cepat. Sebagai contoh, tadi kita ambil case perusahaan S ya. Sekarang perusahaan S swasta itu sudah memiliki pesaing baru, yaitu adalah rumah-rumah dingin nelayan yang dibangun oleh negara. Ada cold storage, ada pabrik es yang dibangun oleh Perum, PDAM, dan sebagainya. Sehingga mereka harus apa berstrategi bagaimana proses itu lebih efisien dan mendapatkan apa profit yang lebih baik. Yang kedua, yang terjadi adalah margin pressure. Dulu mungkin bisa mendapat margin 10.000, 8.000. Sekarang untuk mendapatkan 6.000 saja susah, Bapak Ibu. Karena kenapa? Oh, aksesibilitas orang memiliki mesin es, apalagi ini es untuk pesisir ya. Katakan ada koperasi nelayan, dia punya kapital 2 miliar begitu ya. Dia bisa membuat eh, manufacturing es untuk kebutuhan pendinginan es mereka sendiri tanpa membeli di perusahaan swasta ini. Nah, sehingga ya kita tidak bisa asal menaikkan harga gitu ya. Dan ini adalah customer demanding. Apa? Pelanggan menuntut ya tentunya biaya yang lebih murah, kualitas yang lebih baik dan sebagainya. Dan yang terpenting sebisa mungkin tidak berkompromi lagi gitu. Nah, ini menghasilkan satu paradigma yang kita lihat sekarang ya. Mungkin saat kita mengenal Lean itu kan dulu kita waktu belajar tentang Toyota Production System ya, bagaimana eh, sistem ini ya direkayasa sedemikian rupa agar bisa mengeliminasi waste. Nah, yang kuncinya adalah ya continuous improvement sebenarnya, stabilitas proses, perbaikan berkelanjutan terus-menerus, dan sebagainya. Nah, berkembanglah menjadi lean manufacturing. Nah, prinsip dari TPS tadi direkayasa lagi, dire-engineering lagi, yang berfokus pada meningkatkan efisiensi, kualitas, dan lead time. Makin pendek dan makin baik. Nah, kalau kita bicara bagaimana mengimplementasikan Lean, itu cukup luas Bapak Ibu. Tetapi yang paling mudah mengidentifikasinya, Bapak Ibu miliki pengukuran-pengukuran metrik seperti OEE dan sebagainya. Itu Bapak Ibu bisa mendiagnostik. Sebenarnya kalau OEE kita sudah terlihat rendah, nah berarti disitulah peluang bagi Lean untuk diimplementasikan. Nah, yang berkembang lagi saat ini Bapak Ibu bukan hanya sebagai lean manufacture, tapi lebih pada berkembang ke lean enterprise. Jadi seluruh organisasi membantu mengelola end-to-end stream-nya, ya baik upstream maupun downstream-nya, yang mana tujuannya adalah eh, alignment dari strategi itu. Nah, ini ada satu case Bapak Ibu. Saya punya klien, ya, dia adalah perusahaan tembakau, ya, perusahaan tembakau yang saat ini itu sedang berperang dengan perusahaan-perusahaan rokok tanpa cukai yang Bapak Ibu sering lewat di pinggir jalan di kota Surabaya banyak sekali itu harganya Rp8.000, Rp9.000, Rp11.000 itu pesaingnya itu. Sementara klien saya adalah perusahaan yang taat cukai. Nah, bagaimana dia bisa bersaing jika pajak cukainya begitu tinggi, namun dia juga harus punya margin ya, terkena margin pressure tadi. Ya kita coba kurasi.
proses ini proses mana yang tidak efisien atau value added atau non value added. Nah, itu kita rapikan lagi, baik itu alignment prosesnya, ya, atau linearitas prosesnya, atau proses yang sedikit looping, sehingga kurang efisien. Kita tata ulang, Bapak Ibu, TLF-nya. Sehingga akhirnya dia bisa mereduce biaya operasinya lebih murah. Ada case lagi di Jepara, satu perusahaan punya orang Prancis, begitu ya, menjadi klien kita. Kita dipercaya untuk implementasi Lean. Sebenarnya masalah mereka sepele. OEE-nya hanya tercapai sekitar 50 sampai 61%. Padahal Lean yang mereka kerjakan itu kecenderungannya repetitif, Bapak Ibu. Untuk produk-produk kursi yang tidak jauh berbeda model-modelnya. Nah, setelah kita kurasi ternyata ada dua proses yang prosesnya itu tidak linear. Dari satu titik harus muter dulu oven. Nah, oven ini harus kemana dulu, terus dibawa pakai hand pallet dulu kembali sejauh sekian meter. Nah, saat kita coba dekatkan prosesnya, kita coba redesign, itu bisa mereduce sekitar hampir 3% waktu proses lead time produksinya, Bapak Ibu. Nah, sehingga otomatis outputnya bisa lebih banyak, ya kita akan cari lagi apa yang kita bisa cek dari root cause-nya. Nah, kalau kita bicara lean, Bapak Ibu, sebenarnya hanya ada 5 prinsip, yaitu pertama adalah value, flow, perfection, value stream, sama pool. Nah, value ini ya kita harus fokus sebenarnya apa sih yang benar-benar dibutuhkan pelanggan. Pelanggan ini butuh apa? Apa yang Mengapa mereka mau membayar jasa kita? Bukan menurut saya penting, yang penting saya. Oh, bukan, tapi pelanggan itu maunya apa? Yang kedua, kita harus lihat dari flow-nya, alurnya. Baik dari kapasitas, kecepatan, maupun ya arus biaya, terus constraint-constraint apa. Nah, ini ada satu case, Bapak Ibu. Ada calon klien kami itu di Tangerang, sorry, di Cikarang. Dia perusahaan rubber gitu ya. Jadi waktu kita kurasi, dia belum punya AWE, Bapak Ibu. Ini family business yang mau mencoba IPO gitu ya. Waktu kita kurasi, dia tidak punya OEE, kita coba ukur, Bapak Ibu. Ternyata OEE-nya rendah sekali. Waktu kita sampaikan eh, ide, sebagian ide kita, akhirnya mereka memilih mundur. Karena kenapa? Biaya untuk redesign prosesnya, untuk mempercepat alurnya dan sebagainya ini lebih besar daripada biaya yang mereka anggarkan. Nah, ini kembali lagi ke industri. Apakah industri ini mau berubah atau kembali kepada paradigma family business tadi yang dulu nggak apa-apa ya sudah sekarang tak teruskan aja, atau dari orang tua saya dulu nggak apa-apa, sekarang ya saya hanya tinggal meneruskan saja. Nah, ini yang menjadi masalah karena Bapak Ibu. Yang ketiga itu adalah value stream. Nah, kita harus lihat aliran end to end-nya, ya mulai dari MRP-nya, mulai dari master plan-nya, mulai dari DRP-nya, CRM-nya, kita lihat semua mana yang alur material, informasi dan uang yang membuat pelanggan itu apa menjadi tertarik, ya. Apa yang contoh dari sisi harga, bagaimana kita bisa melihat apa yang tidak efisien dan sebagainya, atau dari sisi layanan. Yang keempat adalah ya pool ya atau sistem kerja berbasis permintaan aktual pelanggan, ya. Ya kita harus lihat forecast kita bagaimana, apakah yang forecast yang kita pakai sesuai atau tidak gitu ya. Dan yang terakhir perfection, ya, ini menjadi cerminan bagaimana mutu yang kita delivery ke pelanggan. Nah, ada 4 hidden waste di dalam jasa gitu ya. Perusahaan-perusahaan jasa mungkin beberapa Bapak Ibu yang ada yang bergerak di bidang logistik ya, perusahaan jasa EMKL, tracking gitu ya, PPJK, ataupun pergudangan, itu kan perusahaan jasa. Kebetulan konsultan kami juga perusahaan jasa gitu ya. Yang pertama adalah approval delay. Ya, eskalasi approval yang begitu lama itu mengurangi competitiveness dari jasa yang Bapak Ibu keluarkan. Suka atau tidak, mau tidak mau, bahwa lead time itu membawa dampak eh, terhadap jasa yang Bapak Ibu jual. Yang kedua adalah forecast error, gitu ya. Ya, ketidakakuratan peramalan di jasa ini besar sekali dibanding dengan manufaktur, Bapak Ibu. Karena apa? Penyebabnya banyak. Kalau kita belajar matematika ini stokastik ya.
bukan lagi optimasi yang biasa yang satu fungsi multi constraint. Nah, ini berubah semua ya. Nah, yang ketiga adalah informasi, yang keempat adalah safety stock gitu ya. Nah, Iya. ini slide saya yang terakhir. Eh, yang perlu kita perhatikan, kita harus bisa memisahkan mana value added, necessary non value added maupun non value added atau pure waste dengan prinsip eliminasi, reduce, simplifikasi dan automatekan sehingga tidak terulang proses yang tidak efisien. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan.